Jamaah haji kembali menempuh perjalanan dari Musdalifah ke Mina. Perjalanan ini merupakan rangkaian ibadah haji di mana jamaah bergerak menempuh jarak sekitar 4 hingga 5 km. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Mina bersama rombongan. Cuaca terik menyelimuti. Kini kita sudah ada di terowongan. Ingat, panas sekitar hampir 50 derajat. Rombongan memakai kapan. Sejumlah jemaah haji sudah mulai kelelahan karena sempat mabit di Musdalifah dan berjalan kaki karena bus tersendat. Pergerakan ini biasanya dilakukan pada malam atau dini hari atau pagi hari pada tanggal 10 Zulhijjah untuk kemudian melontar jumroh Aqobah di kawasan Jumarat. Kapan lagi aneh payungin sohib nih? Payungin sohib. Juragan Depok ini. Nanti kita di Jakarta ada cerita nih sohib. Nggak akan terlupakan, Bang. Ya kak. Sip. Saat ini, ribuan jemaah haji dari berbagai negara sudah mulai memadati kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi lempar jumroh. Jemaah terlihat berjalan berkelompok menuju lokasi pelemparan di tengah padatnya arus pergerakan manusia selama puncak ibadah haji. Saat ini kita menuju lokasi lempar jumroh. Sini sudah ada jutaan jamaah bergabung dari jamaah Indonesia dan jamaah seluruh dunia. Bisa dilihat. Ya. Dalam pelaksanaannya, jemaah memiliki dua pilihan rangkaian ibadah, yakni nafar awal yang dilakukan hingga 12 Zulhijjah atau nafar sani yang dilanjutkan sampai 13 Zulhijjah. Melempar jumroh merupakan salah satu rukun atau wajib haji yang dilakukan oleh jemaah haji di Mina. Ibadah ini melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengusir setan dengan melempar batu. Ini adalah jemaah Indonesia saat ini sedang melempar jumroh. Saya dulu ya. Hukum melempar jumroh sendiri adalah wajib, dengan artian bila ditinggalkan maka berkewajiban membayar dam atau fidyah. Lontaran jamrah terdiri dari dua lontaran, yaitu melontar jamrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan lontaran jamrah di hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Masing-masing lontaran menggunakan batu kerikil sebanyak 7 kali. Melempar jumrah dengan tangan kanan. Melempar jumrah dengan posisi menghadap kiblat pada lemparan hari tasyrik. Mengangkat tangan sampai terlihat ketiak bagi jamaah laki-laki. Melempar dengan cepat-cepat menggunakan batu yang suci.
Sementara itu bagi jemaah perempuan dianjurkan tidak mengangkat tangan saat melontar jumroh. Namun, Imam Al-Zarai mengatakan hukumnya sunnah bagi jemaah perempuan untuk mengangkat tangan asalkan tidak ada orang atau ditemani oleh suami dan mahramnya. Jemaah haji juga dianjurkan mengucapkan takbir setiap kali melempar jumroh. Hal ini dilakukan sebagai pengganti dari bacaan talbiyah. Perjalanan panjang dari Musdalifah ke Mina seringkali membuat jemaah haji kelelahan. Ayo, mau bareng? Dari Lombok. Nah, tendanya di mana? Iya. Jemaah haji disarankan untuk beristirahat sejenak sebelum melakukan prosesi lempar jumroh. Keluar sini. Di atas nih Bapak ngikutin jalur orang yang ini. Iya, memang petugasnya minim. Melontar jumroh merupakan simbol perlawanan kepada unsur-unsur kejahatan, sifat-sifat syaitaniyah yang bersemayam dalam diri manusia. Melontar jumroh juga mengingatkan jemaah haji bahwa setan senantiasa berusaha menghalangi manusia berbuat kebaikan. Kesigapan petugas haji di Jamarat diperlukan untuk menghindari jemaah yang kelelahan, jemaah yang tersesat, hingga jemaah yang kehilangan arah. Ini petugas ini, Pak. Yoyo Arianto. Di sini yang haji reguler jangan turun ke sini. Mereka kalau ke sini kasihan kejauhan. Ya Pak. Oh siap. Oh ya siap. Ya Pak. Pak Direktur, perkuat semua tim di sini aja dulu. Yang dari sektor mana-mana pindahin dulu aja ke sini, ke Jamarot. Ya. Ini pastikan kasihan jemaah udah kelelahan segala macam kan ada yang nunjukin. Pak, ada makan disuruh Pak, perintah ya. Ya pasukannya aja biar diperkuat di sini. Ini masih gak kelihatan ini pasukan. Pak ya. Oke. Makasih ya. Oke, yuk. Apa nih Pak jemaah ini Pak? Ya ini karena kekurangan petugas ya. Petugas yang temus-temus itu harusnya kan saya minta simulasi, didesain dari awal mana titik-titik krusial, apalagi sangat-sangat krusial. Seperti sekarang ini kan mereka lagi melempar jumroh ya. Jumroh, semua lagi hektik, jalur padat, dan mereka ini kan nggak tahu jalur. Harusnya petugas ditaruh di titik-titik yang penting biar nggak nyasar. Mana yang haji reguler, mana yang haji khusus. Nah ini kejadiannya seperti ini, makanya kita himbau semua tetap mengikuti arahan daripada petugas yang ada. Ya, petugasnya nggak ada Pak? Nah, petugasnya ini kayaknya kekurangan. Baru tadi saya hubungi Direktur Haji Luar Negeri supaya mereka menaruh orang-orang di tiap titik-titik yang jangan sampai orang jadi kesasar. Masih dan tidak berpikir ada jalan pintas menuju tenda penginapan mereka. Pak, dari pandangan Bapak nggak ada petugas ya Pak di sini Pak? Ya tadi kita lihat nggak ada petugas dia di situ. Jadi begitu di eskalator yang memang pintu keluarnya untuk jamaah khusus, ini petugas nggak ada. Tadi saya lihat kan. Jadi ini juga harus menjadi catatan nanti ke depannya. Nah ini kan masih ada beberapa hari ke depan nih, maka bisa dijadikan bahan evaluasi untuk menempatkan petugas di setiap titik dari mulai jamaah bergerak ke tempat pelemparan jumroh sampai jauh Jamarot sampai nanti dia selesai keluar menuju tenda beli. Lontar jumroh sendiri memiliki 3 jenis berdasarkan nama tiang jamarat. Secara urutan letak tiang jamarat yakni Ula, Wusta, dan Aqobah.
Setelah kemarin kita melontar jumroh Aqobah, hari ini pagi ini kita akan melempar jumroh Ula dan Wusto, lanjutkan Aqobah. Dia 3 kali kita hari ini melempar jumroh pagi hari supaya cuaca tidak terlalu terik, dan kita bisa lihat ribuan jemaah juga sudah memadati area Mina. Yang pertama adalah Jumroh Ula atau Sugro, jumroh pertama yang terletak lebih dekat dengan Mina. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan lempar jumroh di hari tanggal 11, jumroh Ula, jumroh Wusto, dan jumroh Aqobah. Yang dimana tanggal 11 ini jumroh diutamakan pada waktu duha. Oleh karena itu di sini ramai sekali, ada jutaan orang jemaah dari jamaah Indonesia maupun jemaah dari mancanegara. Setelah Jumroh Ula, jumroh yang kedua adalah Jumroh Wusto atau Jumroh Sani, jumroh kedua yang terletak di antara Jumroh Ula dan Aqobah. Sedangkan jumroh yang terakhir adalah Jumroh Aqobah atau Jumroh Kubro, jumroh terakhir yang terletak lebih dekat ke kota Mekah. Lantas, kapan melaksanakan lempar 3 jumroh tersebut? Yang pertama, lempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah haji hanya melempar jumroh Aqobah dengan 7 batu kecil. Waktu pelaksanaannya mulai dari pertengahan malam awal 10 Zulhijjah hingga sore hari di penghujung tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya, lempar 3 jumroh pada tanggal 11 Zulhijjah. Ketiga jumroh dilontarkan masing-masing 7 kali. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah matahari terbenam hingga esok harinya sebelum matahari terbenam. Terakhir, lempar 3 jumroh 12 Zulhijjah. Pelontaran ketiga jumroh kembali dilakukan masing-masing 7 kali. Jemaah yang memilih nafar awal meninggalkan Mina lebih awal, tidak melakukan pelontaran pada tanggal 13 Zulhijjah. Sementara lempar 3 jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah hanya dilakukan bagi yang memilih nafar sani. Lontar jumroh adalah melempar sejumlah kerikil ke tiang jamarat. Jumlah kerikil yang akan dilempar telah diatur dalam syariat. Total batu yang diperlukan untuk melempar jumroh adalah 70 butir. 7 butir batu saat melontar jumroh Aqobah, yakni pada hari ke-10 Zulhijjah. Dilanjutkan 21 butir saat melontar 3 jumroh pada hari ke-11 Zulhijjah, yaitu 7 butir di setiap jumroh. Selanjutnya 21 butir saat melontar 3 jumroh pada tanggal 12 Zulhijjah dengan rincian 7 butir batu di setiap jumroh. Kemudian 21 butir saat melontar 3 jumroh pada hari ke-13 atau pada tanggal 13 Zulhijjah, yakni 7 butir di setiap jumroh. Assalamualaikum. Hari ini
hari tasyrik kedua kita akan melakukan lempar jumroh, dan hari ini adalah nafar awal, dan setelah melempar jumroh kita akan menyudahi rukun haji dan kembali ke Mekah. Assalamualaikum. Alhamdulillah tuntas sudah pelemparan jumroh hari ini. Kita akan menjalani proses nafar awal, artinya kita pulang ke Mekah dari Mina lebih awal, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabrur. Perbedaan utama antara nafar awal dan nafar sani terletak pada durasi waktu jamaah menginap atau mabit di Mina dan hari terakhir mereka melempar jumroh pada hari tasyrik. Kedua opsi ini syah secara syariat dan memberikan fleksibilitas sesuai kondisi fisik jamaah. Nafar awal adalah waktu meninggalkan Mina dilakukan pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Jika jemaah masih berada di Mina setelah maghrib, maka statusnya otomatis berubah menjadi nafar sani. Sementara nafar sani atau nafar akhir, perbedaannya adalah waktu meninggalkan Mina yang dilakukan pada tanggal 13 Zulhijjah. Tujuannya, jemaah yang memilih opsi ini ingin menyempurnakan ibadah haji dengan meneladani sunnah secara penuh dan memiliki kondisi fisik yang lebih kuat.